warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Dirgantara Al-Hidayah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umat beliau yang tetap berpegang kepada agama ini sampai hari berbangkit. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, salah satu di antara bentuk keadilan Allah di muka bumi sehingga kemudian meredam terjadinya pertikaian dan perpecahan adalah Allah menurunkan aturan, Allah menurunkan syariat. Pada setiap aturan dan syariat yang Allah turunkan lewat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu pasti ada maslahatnya. Kenapa ada maslahatnya? Karena ini mengandung kebaikan bagi Bani Adam. Jika aturan ini tidak Allah turunkan, maka mereka akan membuat aturan sendiri, terutama untuk menyelesaikan warisan dan sengketa yang terkait dengannya, sehingga kemudian yang terjadi bukan keadilan, tapi siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih dominan, merekalah nanti akan menguasai warisan itu, sehingga terjadi ahli waris yang seharusnya dia mendapatkan warisan, akhirnya dia tidak mendapatkan warisan karena didominasi oleh sebagian dari anggota keluarga. Hal ini tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan, karena pasti impact yang dihasilkan adalah silaturahmi terputus. Berapa banyak perkara-perkara warisan atau perkara pembagian warisan ini kemudian menyebabkan sebuah keluarga yang tadinya terbina dengan baik, hidup rukun selama bertahun-tahun, tapi harus pecah di tengah jalan. Harus terjadi masalah dalam pembagian warisan. Sebagian mengambil alih semuanya, yang lain tidak diberi, atau mereka diberi tapi tidak sesuai dengan bagiannya, padahal harusnya dia mendapatkan lebih banyak. Atau fulan yang harusnya dia tidak mendapatkan, tapi karena kedekatan dan karena dia sudah banyak membantu, akhirnya kemudian bagian ahli waris yang harusnya dia berhak, dia ambil untuk diberikan kepada ahli waris yang tidak berhak. Hal semacam ini jamaah yang semoga dirahmati Allah tidak diperkenankan karena berpotensi terjadi kezaliman. Karena itulah Allah menurunkan ilmu yang terkait dengan orang-orang yang hidup dan orang-orang yang sudah wafat. Karena ilmu itu ada dua. Ilmu berkaitan dengan orang yang masih hidup, ini terkait dengan fikih ibadah, fikih sholat, fikih puasa, fikih zakat, fikih haji, dan semua terkait dengan permasalahan ubudiyah yang diatur di dalam fikih ibadah. Dan ada ilmu yang Allah turunkan untuk mengatur fulan yang sudah meninggal dunia terkait dengan harta pusaka yang dia tinggalkan atau harta warisan. Tentunya tujuannya adalah agar balance, agar seimbang. Mereka yang masih hidup bisa menyambung silaturahmi dan tidak terjadi persoalan karena masalah sengketa warisan. Karena semuanya sudah paham, mau duduk bersama dan menyelesaikannya sesuai dengan aturan Allah. Dan semangat inilah yang kemudian didorong menyelesaikan secara kekeluargaan, tidak rame-rame, tidak melibatkan banyak orang, sehingga membuat atensi orang-orang dalam jumlah banyak tertuju pada satu keluarga ini. Karena banyak hal yang lebih urgent dan lebih penting perlu kita selesaikan. Kalau soal masalah warisan sebetulnya bisa diselesaikan cukup hanya internal anggota keluarga saja, tidak perlu sampai ke mana-mana. Tapi ketika kemudian terjadi sengketa, nah memang setiap tempat, setiap wilayah, setiap negara itu punya caranya sendiri dalam menyelesaikan. Pada akhirnya warisan ini yang harusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, karena ada pihak-pihak terkait yang tidak terima, akhirnya kemudian terjadilah gugatan. Dan ini akan melibatkan banyak stakeholder, banyak orang untuk menyelesaikannya. Ya, kementerian terkait, kemudian lembaga terkait tentunya, ya Departemen Agama atau Kementerian Agama yang berwenang menangani masalah
ini jika bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka itu tentunya lebih baik. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, butuh waktu untuk mengedukasi. Maka sembari berjalannya waktu kita memberikan edukasi kepada keluarga kita, maka kita juga perlu mengedukasi untuk diri kita sendiri sebelum keluarga besar kita mendapatkan pencerahan dan mendapatkan ilmu terkait dengan masalah pembagian warisan ini. Pada pembahasan kali ini kita akan mengurai mengenai furud muqaddarah atau ashabul furud atau dzawil furud. Ini 3 istilah yang isinya sama, artinya sama, yaitu ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan oleh Quran. Dia tidak punya celah, tidak punya ruang untuk kemudian protes, karena seperti itulah bagian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini ada di dalam An-Nisa ayat 10 ayat 11 diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagian para suami. Ketika terjadi pernikahan dan pernikahan itu dianggap sah khususnya oleh agama, diperkuat oleh negara dengan adanya akta nikah atau sejenisnya buku nikah, sehingga kemudian hak-hak dari dua pasangan ini, baik dari pihak suami maupun pihak istri, itu bisa terakomodir. Karena ketika pernikahan ini tidak dicatatkan, memang secara tanggung jawab agama, ya pernikahan itu sah. Tapi ketika terjadi sesuatu, karena tidak semua kita adalah orang yang takut akibat nanti hisab di akhirat, ada orang yang mohon maaf sekali, pernikahannya itu dibuat main-main. Ya, karena mengatasnamakan agama, nikah siri, nikah yang tidak dicatatkan di kantor urusan agama. Secara agama pernikahan ini sah jamaah, karena syarat-syarat dan rukunnya terpenuhi. Hanya nanti ketika ada permasalahan dari pernikahan ini, baik pihak suami maupun pihak istri yang menikah dan kemudian tidak mencatatkan ke kantor urusan agama, mereka akan sulit untuk mendapatkan hak-haknya, karena harus ada pihak ketiga. Ketika terjadi sengketa, masalah, harus ada pihak ketiga yang bisa nengahi. Jika pernikahan itu tidak dicatatkan, maka terkait dengan hak-hak istrinya ataupun suaminya, ini di kemudian hari ya akan kesulitan dia ketika ingin menuntut haknya atau ingin menuntut keadilan, karena memang tidak dicatatkan. Semacam, mohon maaf, jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, sang wanita atau sang istri merasakan mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, kepada siapa dia akan mengadu? Tentunya pihak terkait, ya, RT, RW, tingkatan yang paling rendah terlebih dahulu sebelum kemudian dibawa ke kepolisian jika sampai sudah parah. Dan dari pihak penyidik ini pasti akan minta buktinya mana. Kalau Anda berdua itu adalah pasangan suami istri yang sudah menikah, maka ketika dari pihak istri, kami tidak memiliki bukti apa-apa karena kami menikah, tidak kami catatkan di kantor urusan agama. Maka dasarnya apa kemudian dari pihak kepolisian ini menyidik atau menyelidiki apakah benar terjadi KDRT atau tidak? Ini kan kesulitan jamaah yang semoga dirahmati Allah. Ya, jadi pada titik tertentu. Nah, ini jika terkait dengan warisan pun juga sama. Ya, terkait dengan warisan pun juga sama. Pasangan yang menikah kemudian mereka tidak mencatatkan di kantor urusan agama terkait dengan hak warisnya, ketika dia ingin menuntut akan kesulitan. Karena tidak ada pihak ketiga, dalam hal ini sebuah lembaga yang menaungi, yang mereka libatkan untuk mencatatkan Pak ya, sehingga kemudian diakui oleh otoritas. Setiap negara punya aturan masing-masing, negara kita juga punya aturan. Otoritas inilah nanti yang akan menengahi ketika terjadi sengketa. Sehingga ini sebuah hal yang sangat dibutuhkan dalam sebuah pernikahan. Makanya jamaah yang semoga dirahmati Allah, pernikahan yang sah secara agama atau secara negara ketika sudah dicatatkan di kantor urusan agama, kemudian satu di antara keduanya itu meninggal dunia, walaupun usia pernikahannya baru 1 hari atau 2 hari, maka pasangan ini bisa saling mewarisi. Jika konteksnya ahli waris itu adalah suami, ya, suami dari almarhumah, berarti yang meninggal istrinya. Jika usia pernikahan itu misalkan baru 1 minggu, kemudian qadarullah, karena umur itu tidak ada orang yang tahu siapa yang lebih dulu berpulang, kapan fulan ini akan berpulang dipanggil oleh Allah.
Bisa jadi orang yang secara kasat mata dohirnya kita melihat beliau sudah sakit berkepanjangan, tapi kemudian tak kunjung wafat karena memang belum waktunya. Tapi ada orang yang secara fisik, secara kesehatan itu sehat walafiat dan bugar, tiba-tiba kemudian memang sudah waktunya dipanggil oleh Sang Pencipta. Nah, dalam kasus pembagian waris untuk seorang suami jika istrinya meninggal dunia dan pernikahan mereka adalah pernikahan yang sah. Ya. Bagaimana jika pernikahannya tidak sah? Pernikahan tidak sah itu semacam mengumpulkan dua saudara, kakak dan adik dalam satu pernikahan. Kakaknya dinikahi, adik perempuannya juga dinikahi. Ini pernikahan yang tidak sah secara agama, ya, dan juga secara negara. Kenapa? Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Ayatnya berbunyi ada di An-Nisa bahwa engkau wahai para suami mengumpulkan dua saudari sekandung dalam satu pernikahan illa ma qad salaf, kecuali sebelum ayat ini turun Allah membolehkan. Setelah ayat ini turun maka pernikahan ini batal demi hukum. Mana yang dibatalkan? Pernikahan yang kedua atau yang paling terakhir. Ketika dia sudah menikahi kakaknya, kemudian selang 2 tahun adiknya dinikahi, walaupun didatangkan saksi sebanyak apapun, begitu ijab qabul itu terjadi, saat itu juga pernikahan itu batal. Allah yang membatalkan pernikahan ini. Maka ketika salah satu di antara mereka meninggal dunia, maka mereka tidak bisa saling mewarisi. Hanya istri pertama atau yang pertama kali dinikahi terlebih dahulu yang mereka mendapatkan warisan. Lain cerita jika pernikahan ini tidak dalam satu waktu. Misalkan kakaknya dipanggil oleh Allah terlebih dahulu wafat. Kemudian ya adik perempuannya dinikahi oleh kakak iparnya yang tadinya ipar, sehingga kemudian menjadi suami istri. Yang seperti ini tidak dilarang. Yang dilarang itu adalah mengumpulkan dua pernikahan saudari kandung dalam satu waktu. Ini yang tidak diperbolehkan. Nah, ketika pernikahan ini sah secara agama dan kemudian secara negara juga sah, maka jika salah satu di antara mereka meninggal dunia, mereka bisa saling mewarisi. Kasus di sini adalah bagian waris suami, artinya yang meninggal terlebih dahulu adalah istrinya. Suami mendapatkan setengah bagian dari harta yang ditinggalkan oleh istrinya. Harta ini berupa apa saja? Yang pertama, jika istrinya bekerja, dua-duanya bekerja, maka kalau dia punya tabungan dari gajinya yang sudah dia kumpulkan bertahun-tahun, ini menjadi tarikah atau menjadi harta warisannya. Yang kedua, kalau istri ini punya warisan dari orang tuanya berupa perhiasan misalkan, atau tanah yang sudah diatasnamakan beliau. Kalau yang belum diatasnamakan beliau, ini prosesnya panjang, Pak. Ya, dari BPN harus balik nama dulu. Wah, panjang itu prosesnya. Kalau belum diatasnamakan beliau, termasuk juga kendaraan. Beliau punya mobil misalkan istrinya, atau punya motor misalkan yang dibeli dari hasil gajinya. Nah, ini juga menjadi tarikah atau harta warisan yang kemudian diberikan kepada suaminya sebesar setengah atau 50%. Ini angka yang cukup besar. Karena dalam waris ya, angka ini cukup besar, setengah atau 50%. Nah, untuk suami mendapatkan bagian setengah ini ada beberapa syarat. Dan syarat ini harus ada. Syaratnya adalah jika si istri tidak memiliki keturunan. Saya jelaskan, baik dari keturunan mereka berdua, pernikahan mereka berdua ini. Jadi mereka menikah, sudah menikah 5 tahun, 6 tahun tapi belum punya keturunan. Ya. Karena kalau istrinya punya keturunan, baik dari pernikahan ini maupun dari pernikahan sebelumnya. Jadi pernikahan ini adalah pernikahan yang kedua. Karena pernikahan pertama gagal, divorce, pisah atau cerai. Kemudian dia menikah lagi. Dari suami pertama dia punya keturunan, tentunya nanti bagian suami yang kedua atau suami sambungnya tidak mendapatkan bagian setengah. Nah, kalau si istri tidak memiliki keturunan, ini syaratnya. Kemudian yang dimaksud keturunannya adalah anak-anaknya, baik dari pernikahan dengan suami yang sekarang maupun suami yang sebelumnya. Ya, baik putra maupun putri keturunan.
Artinya kalau dia punya keturunan dari yang tadi saya sampaikan, dari suami sebelumnya, kemudian suami yang sekarang ini dia nikahi, dan dari pernikahan yang kedua ini nggak punya keturunan, maka dihitungnya adalah istri ini punya keturunan, tapi dari jalur suami yang pertama, sehingga bagiannya tidak setengah, tapi pasti akan berkurang menjadi seperempat. Nanti ada di bagian yang berikutnya. Kemudian jamaah yang semoga dirahmati Allah, ya, untuk memperjelas dari definisi tadi, maka kita perlu contoh. Seorang meninggal dunia dengan ahli warisnya hanya dua, suami dan ayah. Suami ini adalah suaminya almarhumah karena yang meninggal istrinya. Ayah ini adalah ayah kandung dari almarhumah. Jadi yang masih hidup adalah ayahnya. Karena boleh jadi pernikahan ini sudah lebih dari 10 tahun dan mereka tak kunjung diberikan momongan atau diberikan keturunan. Maka ayahnya juga dapat sebagai ahli waris. Tidak bisa dikuasai semuanya oleh suaminya. Bagaimana jika mereka punya saudara? Jadi misalkan perempuan yang meninggal ini, ibu almarhumah yang meninggal ini, yang berjenis kelamin perempuan, dia punya kakak maupun punya adik. Apakah mereka juga mendapatkan warisan? Saudara kandung itu ahli waris jamaah. Dengan catatan, tidak ada yang menghalangi mereka untuk mendapatkan warisan. Artinya ahli waris yang lebih dekat itu tidak ada. Jika ahli waris yang lebih dekat itu ada, maka otomatis mereka akan terhalang dari mendapatkan warisan. Sebagaimana contoh di sini adanya ayah. Adanya ayah itu menghalangi semua saudara kandung, semua saudara seayah, keponakan, paman, semuanya terhalang dengan adanya ayah. Walaupun almarhum belum punya anak, almarhumah belum punya anak laki-laki atau belum punya keturunan, tapi keberadaan ayah di sini kemudian menghalangi semuanya. Maka dengan skema seperti ini, jika ada yang meninggal dunia dan ahli warisnya hanya dua saja, suami dan ayah, maka bagian suaminya setengah. Seperti rumus awal yang disampaikan. Dari mana angka setengah ini? Monggo silakan dirujuk di An-Nisa 11, 10, 11. Di situ rinci sekali Allah menjelaskan bagian walakum, punya ayatnya. Dan bagi para kalian suami, nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna waladun. Bagi kalian para suami mendapatkan setengah dari seluruh harta yang ditinggalkan oleh istrinya jika istri ini tidak memiliki keturunan, baik dari keturunan itu dengan pernikahanmu maupun dengan pernikahan sebelumnya. Ada di dalam surah An-Nisa. Berapa bagian ayah? Bagian ayah adalah asobah binafsihi atau sisa. Maka warisan ini habis. Dengan contoh yang sama, coba kita masukkan atau kita tambah. Selain suami, kemudian ayah, kita masukkan ibu. Seandainya almarhum ini masih punya ibu, maka ibunya juga dapat. Ibunya mendapatkan 1/3. Kenapa 1/3? Karena yang meninggal belum punya keturunan. Suaminya tetap setengah. Ayahnya mendapatkan asobah binafsihi, sisa. Yang tadinya sebelum ada ibu atau ketika tidak ada ibu, asobah binafsihinya setengah. Dengan keberadaan ibu yang juga mengambil 1/3, maka bagian ayah sudah pasti berkurang dari setengah. Dan begitu seterusnya. Kemudian kita masukkan lagi, jika selain suami dan ayah ada 2 adik laki-laki. Jadi yang meninggal ini 3 bersaudara. Perempuan ini yang meninggal, adik pertama, adik kedua laki-laki. Apakah adik-adik ini mendapatkan? Tidak. Loh kok tidak? Kan dia adiknya, karena ada ayah. Ayah itu menghalangi semua saudara kandung. Ini pembahasan yang masih jauh sebetulnya, al-hajbu. Tapi tidak mengapa kita sampaikan karena memang kasusnya mengharuskan kita untuk menjelaskan. Contoh yang berikutnya, seorang meninggal dunia dengan ahli waris suami dan kakek. Ini kasus langka. Kakeknya masih hidup, tapi bapak ibunya sudah wafat, sudah meninggal. Apapun itu sangat mungkin sekali terjadi dalam fenomena kehidupan kita. Karena umur itu nggak ada yang tahu. Bisa jadi kakeknya sudah umur 80 lebih atau hampir 90 tahun. Tapi anak-anaknya sudah meninggal semua. Maka kakek ini juga menjadi ahli waris. Dengan skema seperti ini,
Jika ahli warisnya hanya suami dan kakek, ya, suaminya mendapatkan setengah, kemudian kakeknya mengambil bagian asobah binafsihi, bagiannya ayah diambil oleh kakek. Cukup besar bagiannya, ya. Tapi jangan sampai kemudian setelah mendapatkan bagian karena gede 50% dan warisannya juga angkanya gede, saking senangnya kakek kena serangan jantung malah meninggal juga. Nah, ini kan kasihan. Alih-alih pengen menikmati warisan, tapi saking senangnya dapat gede 50% loh Pak. Kalau tabungannya saja misalkan 10M kan 50%-nya 5M, itu belum aset yang lainnya. Alhamdulillah, seneng. Saking semangatnya kena serangan jantung. Kemudian meninggal dunia malah nggak jadi dapat warisan begitu ya. Ya, yang lebih tahu adalah keluarganya. Apakah brek harus dikasih semuanya? Uang itu dalam bentuk cash atau ngasihnya sedikit-sedikit, monggo. Yang jelas beliau mendapatkan warisan. Contoh berikutnya, seorang meninggal dunia dengan ahli waris ketika beliau wafat, suami dan paman. Paman ini siapa? Paman itu kita punya dua. Ada dua, Orang Jawa menyebut Pak D dan Pak Le. Ya, ada Pak D, ada Pak Le. Pak D itu adalah kakaknya ibu atau bapak kita, Pak Le itu adalah adiknya ibu atau adiknya ayah kita. Agar dicatat, paman yang mendapatkan warisan secara langsung itu adalah paman yang hanya dari jalur ayah saja. Saya ulang, paman yang dimaksud di sini, bahasa Arabnya, ammun itu paman, ammatun itu bibi. Ammun dan ammatun itu paman dan bibi dari jalur ayah kita. Jadi kita punya bapak kita punya adik, laki-laki maupun perempuan, punya kakak laki-laki maupun perempuan, itu dalam bahasa Arab, dalam istilah waris nyebutnya ammun. Hanya dari jalur ayah kita saja yang beliau bisa langsung mendapatkan warisan dari kita ketika kita meninggal. Adapun paman dari jalur ibu, mereka bukan ahli waris prioritas. Jadi jangan kemudian nanti paman berebut, loh aku ome, aku Pak Lie, kok aku nggak dapet. Wah, antar Pak Lie kemudian ribut, bikin kubu sendiri. Akhirnya terus diem-dieman, buat apa? Kalau rumus ini sudah difahami jamaah, ya, maka insya Allah tidak terjadi sengketa. Lalu kapan paman dari jalur ibu ini bisa mendapatkan? Mereka adalah ahli waris namanya zawil arham. Ahli waris tapi tidak prioritas. Kapan mereka bisa dapat? Ketika yang ahli waris prioritas sudah lebih dulu wafat. Barulah kemudian mereka bisa mendapatkan warisan seperti itu. Nah, dengan skema seperti ini, maka suaminya mendapatkan setengah. Kemudian paman, adiknya ayah atau adiknya kakaknya ayah, Pak D atau Pak Le itu mendapatkan asobah binafsihi, mendapatkan sisa. Ustadz, kalau saudara kandungnya ayah, adiknya 2, kakaknya 2, bagaimana menghitungnya? Ya setengah bagi 4 Pak, nanti dibagi rata. Nggak usah cakar-cakaran begitu. Ya, karena bagiannya memang sudah ditentukan. Baik, seandainya kita masukkan anak, bukan anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung. Jadi suami, saudara laki-laki sekandung dan paman. Jadi yang meninggal ini punya satu adik. Umurnya masih 10 tahun atau umurnya masih 15 tahun. Bagaimana menghitungnya? Suaminya tetap mendapatkan setengah. Adiknya mengambil bagian asobah binafsi atau sisa, pamannya terhalang, nggak jadi dapat warisan. Loh kok bisa begitu? Iya, karena dalam waris itu kalau bukan keluarga inti, ya, asobat itu berlaku siapa yang lebih dekat dengan si mayit, kekerabatannya bisa menghalangi ahli waris yang lebih jauh. Dari mana rumusnya? Rumusnya adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Nabi SAW bersabda, al-hiku al-faraido. Ini kemudian hadis ini jadi rumus besar jamaah. Jadi kaidah. Al-hiku al-faraido. Berikanlah warisan itu li ahliha kepada kerabat yang berhak mendapatkan. Tentunya yang didahulukan adalah furud muqaddarah.
yaitu mereka yang mendapatkan warisan yang sudah tertera di Quran. Mereka inilah prioritas dari menghitung sebuah warisan, furud muqaddarah namanya. Fama baqiya, jika furud muqaddarah atau ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya di Quran itu sudah dapat semua dan ada sisa, fali aula rajulin zakar, maka prioritasnya diberikan kepada ahli waris laki-laki. Aula li rajulin zakar, yang kekerabatannya, hubungan darahnya dengan yang meninggal itu lebih dekat. Hadis ini kemudian dijadikan oleh para fuqaha, ahli fikih khususnya, ahli masalah menghitung waris, faraid ini sebagai satu kaidah yang besar. Dari sinilah kemudian muncul pembahasan bab al-hajbu. Siapa menghalangi siapa, siapa terhalangi oleh ahli waris siapa. Dikompar, nanti ditemukan mana yang lebih dekat kekerabatannya dengan jalurnya dengan si mayit. Dari situ kemudian ada beberapa ahli waris yang mereka memang tidak mendapatkan warisan seperti itu. Kita lanjutkan contoh yang berikutnya. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris suami dan keponakan laki-laki. Keponakan itu ahli waris jamaah. Ustadz, keponakan ini dari jalur mana? Dari jalur ayah atau dari jalur ibu? Keponakan yang meninggal, Pak ya. Kalau yang meninggal itu perempuan, seorang istri dari seorang suami, maka keponakan ini adalah bisa anak kakaknya laki-laki. Ya, bisa anak dari kakaknya laki-laki. Maka nyebutnya adalah keponakan. Keponakan itu ahli waris. Selama tidak ada ahli waris yang lebih dekat yang kemudian menghalangi keponakan ini, maka bagian suami adalah setengah, sisanya diambil oleh keponakan laki-laki. Baik, kita masukkan ahli waris yang lainnya. Bagaimana jika kita masukkan saudara laki-laki? Misalkan yang meninggal dunia punya saudara laki-laki kandung, maka keponakan ini terhalang. Kita masukkan paman, yang meninggal ini masih punya paman. Lebih dekat mana? Paman dengan keponakan, paman lebih didahulukan. Maka keponakan laki-laki terhalang dengan keberadaan paman yang masih hidup. Dan begitu seterusnya. Karena jalur ke atas itu lebih didahulukan daripada jalur di bawah, jalur pohon nasab. Setiap kita pasti punya pohon nasab. Ayah kita punya saudara kandung, ya laki-laki dan perempuan diurutkan. Kemudian kakek kita juga punya saudara kandung, kita nyebutnya mbah, tapi dari jalur dari jalur om. Karena bapak kita nyebutnya lek atau pak lek atau om. Dan begitu seterusnya. Itu pohon nasab. Ke bawah juga sama. Kita punya anak. Kita punya saudara. Kita punya anak. Ya, anak kita nyebut saudara kita om, tante. Mereka juga punya anak. Antar anak sepupu. Ini namanya pohon nasab. Ini kemudian nanti diurutkan. Mana yang lebih dekat dengan si mayat. Tapi selama ada 6 ahli waris ini, warisan itu nggak akan lari kemana-mana. Suami istri, anak laki-laki dan anak perempuan, ayah dan ibu. Rumah manapun, keluarga manapun, jika dia punya anak laki-laki di dalam rumahnya, maka bisa dipastikan warisan ini tidak akan keluar dari keluarga inti. Hanya ayah dan ibu saja yang menjadi ahli waris. Seluruh saudara kandung kita, yang laki-laki maupun perempuan, dengan keberadaan anak laki-laki yang kita punya, otomatis semuanya terhalang. Tapi kalau tidak ada anak laki-laki, kita hanya punya anak perempuan, maka berpotensi warisan ini akan melebar. Kecuali ayah kita masih hidup ketika kita wafat. Ayah inilah yang kemudian akan menghalangi ahli waris yang lain. Karena biasanya jamaah konflik itu muncul ketika warisan ini tersebar atau melebar kepada ahli waris yang lainnya. Kita lanjutkan contoh yang berikutnya. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris suami dan ibu. Ya, ini pasti ada sisa. Karena tidak ada ahli waris asobah yang mengambil bagian asobah. Suami mendapatkan setengah, ibunya mendapatkan sepertiga. Masih ada sisa. Dan sisanya cukup banyak begitu ya. Bagaimana? Ini namanya mas'alatul aul. Sisanya kemudian dibagi lagi kepada ahli waris yang ada sampai habis. Kecuali mereka sepakat
kalau ada sisa nanti kita wakafkan untuk masjid atau bikin tanah atau bikin masjid atau renovasi masjid. Nah, kalau mereka sepakat ini bisa. Tapi berhubung tidak ada ahli waris yang mendapatkan bagian asobah atau sisa, maka warisan ini pasti ada sisanya. Contoh berikutnya, seorang meninggal dunia dengan ahli waris suami dan nenek. Ini juga aul, pasti ada sisa. Karena suaminya mendapatkan setengah, neneknya mendapatkan seperenam. Sisanya cukup banyak. Ya, nenek hanya mendapatkan seperenam. Sisanya nanti kemudian dibagi kepada mereka sampai benar-benar habis. Kemudian contoh berikutnya, seorang meninggal dunia dengan ahli waris suami, kakek, dan nenek. Kita tambahkan satu ahli waris yaitu kakek. Orang tuanya sudah meninggal, tapi kakek neneknya qadarullah masih hidup malahan. Nah, dengan skema seperti ini maka suaminya tetap mendapatkan setengah karena belum punya keturunan. Atau mereka sudah punya keturunan, anak, tapi anaknya wafat lebih dulu. Karena waris itu kan rumusnya begini, Pak. Siapa yang meninggal, maka yang masih hidup itulah yang menjadi ahli waris. Artinya, kalau suami istri ini pernah punya anak satu orang, sebelum istrinya atau ibu fulanah ini meninggal dunia, anaknya wafat lebih dulu di usia muda, ya anaknya otomatis nggak bisa menjadi ahli waris dari ibunya. Bagaimana dia menjadi ahli waris wong dia sudah wafat? Yang ada ibu bapaknya mendapatkan warisan dari anak yang sudah wafat ini. Nah, skema seperti ini suaminya mendapatkan setengah, kemudian neneknya mendapatkan seperenam, sisanya diambil oleh kakek dan begitu seterusnya. Seandainya kita masukkan misalkan suami, kakek dan ibu kandung dari almarhum itu masih hidup dan juga nenek, maka nenek akan terhalang dengan adanya ibu. Kenapa? Karena tidak mungkin ada dua ibu dalam satu pohon waris. Salah satunya pasti akan terpental. Ibu dari almarhum, nenek ibunya ibu atau ibunya ayah, ya kan? Salah satu harus terpental karena dua-duanya nggak mungkin dapat. Maka neneklah yang kemudian terhalang dari mendapatkan warisan, tapi kakeknya dapat dan begitu seterusnya. Yang terakhir contoh yang ke-8, seorang meninggal dunia dengan ahli waris suami, ibu dan kakek. Ini contoh tadi. Suaminya mendapatkan setengah, kemudian ibunya mendapatkan sepertiga, kakeknya mengambil sisa atau asobah binafsihi. Kenapa ibu mendapatkan sepertiga? Karena yang meninggal tidak punya keturunan dan tidak adanya sejumlah saudara kandung yang dimiliki oleh almarhum atau yang meninggal dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini silakan jika ada yang mau ditanyakan. Ada tanya jawab Pak Nur? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Oh, silakan, Pak. Waalaikumsalam. Yang kadang-kadang ketika salah satu meninggalkan istri, itu warisan yang sekarang saya lihat kenyataannya itu jarang sekali dibagi sampai suaminya meninggal baru akan terjadi pembagian warisan. Secara hukum Islam sebagai seperti atau tidak? Ya. Ini bisa saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika suami istri salah satunya yang meninggal, tadi pertanyaannya adalah istrinya dan mereka punya anak. Istrinya wafat, mereka punya anak, suaminya masih hidup. Kapan warisan ini dibagi? Warisan itu dibagi secepatnya, Pak. Kenapa? Karena anak-anaknya punya hak dari ibunya. Begitu. Kalau menunggu ada ahli waris lain yang kemudian meninggal, ya ini nanti jadi harusnya anak-anak ini bisa mendapatkan haknya dari ibunya malah tertunda. Contoh misalkan rumah yang ditempati itu adalah rumah warisan dari mbahnya yang sudah menjadi milik ibunya. Sedangkan anaknya mungkin ada yang butuh. Ini kan jadi dilema. Dia mau minta nggak enak, kalau nggak minta dia butuh. Padahal
memang dia punya hak karena rumah itu adalah rumah ibunya. Maka sebaiknya langsung dibagi. Itu yang pertama. Bagaimana jika kemudian mereka belum bisa membagi karena satu dan lain hal? Caranya adalah bayarin. Saham yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris bisa dibayarin. Kan kalau yang meninggal istrinya berarti suaminya 1/4, ya kan? Sisanya 75% atau 3/4 diambil oleh anaknya. Qadarullah anaknya laki-laki semua. Jadi anaknya 3 laki-laki semua, berarti masing-masing anak mendapatkan 1/4, kan begitu. Bapaknya 1, suaminya mohon maaf 1/4, 3 anaknya masing-masing 1/4, totalnya 100% atau 1. Bagaimana membaginya? Yang butuh anak nomor berapa? Misalkan anak nomor 3. Kalau anak nomor 3 ini mau mengambil haknya, ya, ahli waris yang lain, bapak dan 2 anaknya itu bisa berserikat, bisa bersepakat untuk membayarin dulu misalkan kalau ada rezeki lebih. Kalau tidak ada rezeki lebih, mereka sepakat semuanya, ya dijual, itu objeknya, rumahnya. Nanti kemudian dibagi. Karena memang warisan ini harus dibagikan. Tapi kalau mereka sepakat bahwa warisan ini berupa rumahnya ibu akan kita jadikan tempat singgah. Jadi ini ketika nggak ada yang butuh Pak ya. Karena semangatnya yang pertama dibagi. Semua sepakat selesai. Saat itu juga dibagi. Tapi ada yang tidak sepakat misalkan. Ini rumah ada kenangan dari ibu. Ini rumah ada. Maka buatlah surat keputusan bersama. Bahwa kami yang bertanda tangan di bawah ini ahli waris. Kedudukannya sebagai suami, anak, bapak dan yang lain masing-masing mendapatkan 1/4. Kemudian mereka di situ turunkan kapan warisan ini akan dibagi. Misalkan klausulnya, perjanjiannya jika bapak sudah nggak ada misalkan, atau jika begitu diteruskan. Nah, secara objek warisan sudah dibagi dalam bentuk surat keputusan bersama. Ini nanti tujuannya adalah kalau salah satu di antara 3 anak ini wafat, hak istri dan anaknya tidak hilang. Begitu. Kalau salah satu di antara mereka wafat. Karena memang biasanya kenapa warisan itu belum dibagi? Ada banyak kenangan, ada ayah, ada macam-macam alasannya. Walaupun yang terbaik adalah membagi warisan. Tapi ketika ahli waris keberatan dan kemudian sepakat, itu bisa untuk tidak dibagi secara langsung. Apakah menyalahi? Ya. Menyalahi atau tidak dari aturan syariat itu melihat nanti alasan dia. Karena menjual rumah itu nggak kayak kita jual handphone Pak. Ternyata mereka sudah berusaha untuk jual. Sudah 10 tahun nggak laku-laku. Mau apa kita? Kan begitu. Pada akhirnya setelah 1 tahun 2 tahun berjalan rumah warisan ibunya ini ditawarkan di sosial media, di mana-mana, bahkan marketing properti sudah kita libatkan. Kemudian wah ini kayaknya nggak gampang. Kenapa? Karena tempatnya strategis, harganya misalkan di atas 30 M. Ini kan nggak semua orang bisa beli misalkan begitu. Maka untuk jaga-jaga buatlah keputusan bersama. Karena apa? Mau kita paksa jual atau kita bagi. Lah kalau objeknya nggak kejual-jual kan repot juga Pak. Ini jadi permasalahan. Begitu. Jadi ada beberapa kejadian atau kasus yang memang terjadi warisan itu belum dibagi. Kenapa? Karena menjualnya jika itu dalam bentuk properti tidak mudah. Tapi kalau sudah ada yang membeli, semuanya sepakat. Ini rumah terlalu gede kalau ditempatin bapak doang. Karena 3 anaknya sudah nikah semua. Ya sudah dijual, ada pembeli, maka sebaiknya segera dibagi warisan itu. Kenapa? Tidak ada alasan lagi untuk menunda, pembeli sudah ada. Semuanya sudah cocok dengan harganya, seperti itu. Jadi yang pertama adalah harus segera dijual, harus segera dibagikan jika memungkinkan. Yang berikutnya, jika tidak memungkinkan karena alasan syar'i, banyak pertimbangan atau menjualnya tidak mudah, maka buatlah ya surat keputusan bersama. Semacam itulah nanti kalau pengen kuat diperkuat dengan notaris atau dengan materai juga bisa. Di situ klausul-klausulnya, perjanjiannya antar bapak dengan 3 anak ini disebutkan semuanya. Tujuannya adalah untuk menjaga nanti setelah sekian tahun kalau ada satu di antara 3 anak ini yang wafat, agar hak istri dan juga anak-anaknya bisa
bisa tersampaikan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya tutup karena sudah lewat waktunya, jam 1 lewat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita sambung di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.